Jemaat HKBP Makassar yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan punya beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelanjutan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 287b ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan juga jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dan menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan ayat 3.
Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau kawanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian bunyinya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 24B ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang di hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri di hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami di hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan bagi pujian dari remaja.
Mari kita memuji Tuhan dari kebun jemaat nomor 236 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 16. Mari kita baca secara responsorial. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati wujud, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari KMKO Arsitek Unhas. Mari kita memuji Tuhan dari kebun jemaat nomor 144B ayat 1 dan ayat 2.
Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 174B ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Kita dengarkan warta jemaat untuk Minggu hari ini dengan topik Sai Romo Doma kami jatuh akan nama kalian Tuhan, di mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis, yang berarti ketertinggalan Allah. Statistik yang pertama, berita pernikahan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Albert Leonardo Sendiri Preste, putra dari Bapak Joseph Maju Sendiri kembaran AFD, Ina Melaporna Beranda Naomi Bobarus, yang beralamat di Jalan Pulau Biak 3, nomor 131, Kelurahan Aret Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jemaat GBKP Runggun, Majelis Bekasi, Klasis Bekasi, Denpasar. Dengan Ruth Hilda Liliana Bong Sibongin ST, putri dari Bapak
Kennedy Sihombing SE, Ibu Dr. Gigi Manatur Boru Putar Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur yang beralamat di BTN Hartako Blok 3, 1 nomor 3, Makassar. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2025 pukul 15.00 WIB di Gereja GPKP Rumpun Majelis Bekasi Klasis Bekasi Denpasar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana putra dan putrinya. Yang kedua, pada hari ini jemaat baru hari ini Minggu 10 Agustus 2025 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar, yaitu keluarga Bapak Dr. Haris Jaya Tampubolon, Ibu Ramsida Dahniar Bordamanik dengan 3 orang putra dan putri, yaitu Joseph Tampubolon, Dani Tampubolon, dan Kristi Boru Tampubolon yang datang dari Gereja HKBP Metro Lampung Tengah, Resort Metro Distrik 32 Lampung. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Perhubungan, Klaster Akasia Tavasta City, Blok A1 nomor 2, masuk wilayah Galatia. Jika ada keluarga yang bersangkutan datang, kami persilakan untuk berdiri. Baik, mungkin bergereja di HKBP, di gereja Bolon. Baik, Tuhan Yesus memberkati rencana, memberkati jemaatnya yang baru. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik ke-17 IDP. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia HUT Distrik ke-17 IDP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan untuk kebaktian wilayah dapat kita lihat pada layar screen di depan kita, yaitu di wilayah Kolose pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 di keluarga Amal SH Manurung, Inang YL Boru Silai, dan di wilayah Korintus pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, yaitu di rumah Imam Nyonya Letkol Purnawirawan PNL Bobi LS Boru Siregar di Jalan Sultan Alauddin Kompleks Pembilang nomor 6. Bagian 8 pengumuman ibadah di pos pelayanan 2 pada hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Padus yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Padus dari KOR NHKBP, dan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, ibadah di pos pelayanan 2 disatukan di HKBP Makassar masuk pukul 09 WITA. Kita akan mensyukuri hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 dan sekaligus penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Bagian A2 KOR wilayah yang melayani ibadah Minggu pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang di Gereja Bahasa Batak adalah dari wilayah Efesus. Bagian A3 wisata rohani umum Paupuan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus sampai dengan Senin 11 Agustus 2025, Umuan Paupuan HKBP Makassar melaksanakan wisata rohani ke Kota Malang dan beribadah di Gereja HKBP Malang. Adapun anggota yang berangkat adalah sebanyak 13 orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-Nya. Bagian A4 kunjungan gerejawi KOR AMA Ebenezer ke Gereja Toraja. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2025,
Umuan Alma Ebenezer melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja Toraja Jemaat Guntur di Jalan Cendrawasih 3 nomor 7 Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Bagian A5 acara perayaan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah ibadah selesai dan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi. Acara setelah ibadah akan dilaksanakan berpusat di Gereja Bahasa Bali. Yang bagian ke-6 A6 Pesta Botilon, Pesta Panen HKBP Makassar. Pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, gereja kita akan melaksanakan Pesta Panen, Pesta Botilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan di dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan depan altar dalam amplop. Ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu serta ibadah di pos pelayanan kedua akan disatukan di Soko Talenta masuk pukul 09.00 WITA, di mana setelah ibadah akan dilanjutkan dengan ucapan syukur atas penyertaan Tuhan selama tahun 2025. Bagian A7 Dr. Kripe tahun transformasi tahun 2025 sesuai hasil rapat panitia tahun transformasi tanggal 7 Mei 2025 untuk dana yang diperlukan oleh panitia di tahun transformasi 2025, maka diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar dapat bersedia mendoakan dan mendukung kegiatan tahun transformasi 2025 dengan memberikan Dr. Kripe yang disepakati oleh panitia, yaitu minimal 200.000 per keluarga dan boleh didonasi sampai dengan bulan Desember 2025. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Bagian A8 pencarian dana KMKO Arsitek Unhas. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Agustus 2025, panitia retret KMKO Arsitek ke-20 Universitas Hasanuddin mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja. Adapun pencarian dana tersebut mereka akan gunakan untuk melaksanakan retret KMKO Arsitek Angkatan ke-20 dan panitia sangat mengharapkan partisipasi dari kita semua jemaat HKBP. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adapun untuk siswa-siswi yang maupun mahasiswa-mahasiswi yang telah mengumpulkan rapor dan kita sementara dari apa yang didapatkan di semester genap yang telah diserahkan ke seksi pendidikan maupun melalui sekretaris gereja, total berjumlah 50 anak, dan jika masih ada yang belum mengumpulkan, hari ini paling lambat diterima oleh seksi pendidikan dan sekretaris gereja. Adapun nama-nama yang telah mengumpulkannya dapat kita lihat dalam warta jemaat yang telah kita terima dari parpol warta yang dapat kita lihat di halaman atau depan pintu gereja kita. Untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, baik remaja sampai dengan dewasa maupun anak-anak sekolah minggu maupun juga ulang tahun pernikahan, seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati.
jemaat yang keluarganya sakit dapat memberitahukannya kepada sekretaris gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi jemaatnya. Adapun untuk jadwal pemakaian gereja, pemakaian sofa talenta dan gedung sekolah minggu, juga daftar jemaat keluarga jemaat yang telah memberikan tok-tok pimpinan untuk tahun 2025 dapat kita lihat dari warta jemaat melalui barcode yang kita dapat scan bersama. Juga laporan keuangan kita, baik penerimaan, pengeluaran maupun sisa saldo kas kita untuk bulan Juli 2025 dan sampai dengan hari ini dapat kita lihat di dalam perinciannya melalui warta jemaat kita melalui barcode yang telah diberikan oleh ketua wilayah masing-masing. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 73 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus mengumpulkan persembahan.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai ke kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat yang 22. Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat 22. Saya membacakan untuk kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kedudukan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, memulai nats yang kita baca pada hari ini, yaitu kata kebahagiaan. Tentu semua orang berusaha dan mencari kebahagiaan di dalam hidup. Berbagai cara bisa kita lakukan, berbagai cara diperbuat orang untuk mencapai atau mencari kebahagiaan di dalam hidup. Karena tidak seorang pun yang tidak menyenangi kebahagiaan di dalam hidup. Karena kebahagiaan merupakan cita-cita bagi setiap orang, apalagi bagi orang Batak. Selalu dikatakan kebahagiaan itulah harapan orang tua, harapan orang-orang di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dalam orang Batak ada beberapa yang mereka anggap untuk mencapai kebahagiaan. Yang pertama, mereka bisa kaya. Yang kedua, mereka bisa berkuasa. Yang ketiga, mereka memiliki keturunan yang banyak. Dan mungkin masih banyak yang mereka cari untuk mencapai kebahagiaan. Atau bisa kita katakan kebahagiaan bagi orang di dunia ini pasti ada asumsi, yaitu kekayaan. Makanya orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Seperti yang bisa kita katakan, makanya banyak orang yang sampai korupsi begitu luar biasa masifnya sekarang di Indonesia, karena mereka merasa dengan banyaknya uang mereka akan berbahagia. Dan juga dengan kekuasaan, makanya banyak orang sekarang memiliki kekuasaan. Kalau saya mau naik berkuasa harus mengeluarkan uang. Kalau ada yang naik ke bupati, gubernur sampai presiden, pasti mengeluarkan uang. Bukan hanya itu. Orang yang mau kepala dinas, bahkan untuk kepala RT pun sekarang harus mengeluarkan uang. Karena orang merasa kalau dia sudah
juga punya kuasa atau jabatan tertentu, dia akan berbahagia. Dan banyak lagi yang mungkin dicari orang dalam dunia ini supaya dia berbahagia. Tapi mari kita coba dan kita uji apakah selamanya, apakah memang dengan yang kita katakan tadi, dengan harta yang banyak, dengan kuasa, apakah memang sudah kita temukan atau sudah ditemukan dunia kebahagiaan? Atau seperti kita katakan, visi orang Batak untuk bahagia, kekayaan, kuasa, dan banyak keturunan, apakah memang sudah dapat atau terjawab kebahagiaannya? Belum tentu. Hanya dalam bayangan manusia, kebahagiaan inilah cara untuk berbahagia. Tapi bisa kita lihat paradigma baru yang dibukakan oleh Daud dalam Mazmur. Ternyata untuk berbahagia bukan karena kekayaan, mencari uang sebanyak-banyaknya, karena dengan banyaknya uang justru banyak orang sekarang yang takut menjaga hartanya. Itu yang kita dengar, keluhan orang sekarang yang menabung di bank, kalau nggak digunakan rekeningnya selama 3 bulan, uangnya diblokir. Takut orang sekarang, banyak orang yang masuk ke bank untuk mengaktifkan rekening. Bukan hanya itu ketakutan orang karena begitu banyak uangnya. Justru hatinya selalu ke hartanya. Dia tidak bisa mengalihkan lagi ke yang lain. Bahkan justru lebih berharga uangnya dari anak-anak. Itu yang sering terjadi. Merasa uang kebahagiaan setelah diuji tidak. Karena orang yang mengandalkan uangnya justru anaknya bisa hancur, banyak yang hancur. Mungkin pengamatan saya mudah-mudahan salah. Selama saya melayani di Jakarta, yang sudah terlalu makan keuangannya, banyak anak-anaknya yang hancur. Apalagi yang kaya mendadak, anaknya mendadak banyak. Kaya mendadak, anaknya mendadak justru semakin jauh dari. Berarti kalau banyak hartanya, anaknya tidak bisa dia kontrol, dia tidak bisa dia arahkan, berarti dia tidak bahagia dalam hidupnya. Berarti kebahagiaan karena ekonomi, karena uang, kekayaan itu kebahagiaan tersebut. Mungkin juga dengan kekuasaan. Banyak sekarang orang yang takut dia berkuasa. Masih beberapa bulan dia berkuasa, dia sudah dinanti-nanti di penjara. Banyak sekarang orang yang berkuasa, dia tidak mampu melakukan apa yang akan dilakukan sesuai dengan konsep dia. Karena sudah ada ketentuan-ketentuan lain yang mengarahkan dia untuk berbuat dan bertindak, bahkan tindakan itu salah. Itu yang sering kita lihat sekarang. Setelah dia naik, sudah ada ketentuan, coba buat anggaran, tetapi dari setiap anggaran 4% pada saya. Itu sangat luar biasa karena kuasa dia mau mengatur keuangan negara, dia mau mengatur keuangan daerahnya, justru menjebloskan dia. Dengan kata lain, kekuasaan ternyata bukan menjadi kebahagiaan yang enak, yang mau dinikmati, justru kebahagiaan yang semu. Bisa kita merasa dan melihat mereka betapa bahagianya dia, anak-anaknya semua pejabat. Ternyata pejabat itu tidak bahagia menjalankan tugas. Demikian juga dengan anak, banyak keturunan, gak jaminan ternyata jadi kebahagiaan. Kalau anak-anaknya memang tidak takut akan Tuhan, pasti kita katakan dia tidak berbahagia. Itu sudah ada membuat suatu penelitian. Ada 2 keluarga yang hidup di mata Tuhan. Dia mempunyai anak, anaknya diarahkan hidup sesuai dengan konsep yang dia bawa dari firman Tuhan, ternyata membawa kebahagiaan di dalam. Tetapi ada satu keluarga yang begitu banyak anaknya, bahkan kaya karena pengusaha, tetapi
kebahagiaan di dalam hidup. Dari situ kita lihat, saudara-saudara yang terkasih, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang memang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini, yaitu kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan akan bisa dinikmati, bahkan itu bisa membawa dia untuk menjalankan hidupnya, bahkan dia berangkat dari sana untuk berharap yang lebih bahagia lagi, yaitu kehidupan yang kekal. Itu dari pengalaman Mazmur seperti yang kita baca dalam Mazmur. Bagaimana dia untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup? Yang pertama, dia merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu melindungi dia di dalam setiap aspek kehidupannya. Dia bukan hanya melihat Allah sebagai pencipta, bukan hanya melihat bahwa Allah yang mempersiapkan segala sesuatu di dalam hidupnya, tetapi Allah juga memelihara, bahkan melindungi dia dalam setiap kehidupan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia bersaksi karena Tuhan yang melindungi dia dari setiap permasalahan, bahkan tantangan, bahkan pergumulan yang dia alami. Setelah dia diurapi menjadi raja, dia tidak mulus untuk menduduki kerajaan atau menduduki tahta Israel. Hanya setelah diurapi, dia bertentangan dengan Saul. Bahkan dia mau dibunuh, dia mau dihapuskan, padahal dia sudah diganti atau diurapi menjadi raja. Tetapi bagaimanapun kuasa Saul yang memimpin kerajaan Israel pada saat itu, yang memiliki banyak tentara, yang memiliki banyak orang-orang yang di sekelilingnya, tetapi Daud hanya sendiri. Ternyata Tuhan lebih kuat. Dia merasakan Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang menjaga dia di dalam kehidupannya, sehingga dia berbahagia. Apakah Saul yang duduk di dalam tahtanya berbahagia? Tidak. Justru dia ditinggalkan roh Tuhan karena dia telah jauh dari Tuhan, karena dia tidak percaya lagi kepada Tuhan di dalam kepemimpinannya, di dalam berkuasa untuk memimpin bangsa Israel. Berarti kebahagiaan yang pertama bisa kita miliki dan nikmati, kita merasakan perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Yang kedua yang dinikmati oleh pemazmur sehingga dia berbahagia, ternyata dia melihat dan merasakan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada dia. Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam dia. Waktu dia dikejar-kejar oleh tentara Saul, dia masuk ke gua. Ternyata di gua itu juga dia dipelihara Tuhan. Saul bersama dengan dia tidur di gua itu, tetapi dia selamat karena mata Tuhan selalu tertuju pada orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu setia dan percaya kuasa Tuhan. Ini juga menjadi bagian bagi kita untuk melihat bagaimana kita berbahagia dan bagaimana kita untuk menerima kebahagiaan itu, merasakan perlindungan Tuhan di dalam hidup. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang selalu setia dan taat. Ada ilustrasi satu gereja membuat mata besar di bangun gereja. Mereka gambar begitu besar mata itu, melihat semua jemaat, siapa yang beribadah atau siapa yang masuk ke gereja setiap saat. Ternyata nats ini menjadi inspirasi mereka untuk menggambar mata.
Mereka mau merasakan, bahkan mereka sadar bahwa mata Tuhan selalu melihat mereka dalam setiap kondisi, dalam setiap kehidupan mereka. Mata Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan itu menjadi bagian. Berarti Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah luput dari pengajaran untuk orang-orang yang percaya kepada. Memang sekarang ada perubahan dalam kehidupan manusia masa kini karena kecanggihan. Kita katakan dulu teknologi sekarang. Setiap gedung sudah ada sistem. Ini ada sistem sekarang. Yang siapa yang beribadah di gereja ini di bahasa Indonesia pasti tahu kalau dia tidak ada sistem. Tapi pandangan orang sekarang tentang sistem ini ada dua. Ada sisi yang negatif dan satu yang positif. Tapi banyak orang sekarang lebih banyak yang takut karena sisi ini. Lebih banyak takut karena sisi ini, tetapi justru sebaliknya orang berusaha membuat sistem ini di luar dirinya hanya untuk menjangkau orang lain. Itu kondisi sekarang. Kenapa harus ada sistem untuk melihat di luar dirinya? Karena mereka ingin melihat, mana tahu ada orang yang mau berbuat jahat dan lain-lain, mereka bisa bantu. Tetapi kalau dirinya nggak perlu dipantau orang, nggak perlu dipantau orang, pasti mungkin malu kalau dipantau orang. Tahu orang kalau dia berbuat sesuatu, misalnya waktu beribadah dia ngantuk atau dia tidak mau mendengarkan atau dia ada cerita-cerita dengan yang lain, pasti itu kegiatan dari kecanggihan CCTV memang sudah diuji dan dipuji orang pada masa ini. Tetapi itu hanya kita katakan sedikit kalau kita bandingkan dengan CCTV yang besar, yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu mata Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada yang bisa kita tutupi. Kalau bisa kita tutupi kepada orang lain atau kita bisa kita tutupi berlaku kita kehidupan kita di dunia ini, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa tindakan kita, apa perbuatan kita, Tuhan tahu. Orang yang merasa bahwa hidupnya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dia akan berbahagia karena Tuhan selalu melihat. Orang yang mempunyai tantangan atau pergumulan, tidak ada solusi di dunia ini, tetapi dia merasakan bahwa Tuhan campur tangan, melihat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu apa yang menghadapi, dia akan berbahagia karena dia akan memenangkan dari setiap pergumulan dan tantangan. Tetapi orang yang berbuat atau bertindak sesuai dengan hanya dunia kejahatan, pasti Tuhan dia juga. Orang yang melakukan kejahatan pasti justru akan dihukum. Berarti orang yang tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, padahal dilihat Tuhan semua, berarti yang dia nantikan justru penghukuman. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang memang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupannya, pasti dia akan berbahagia. Kalau dalam kehidupan duniawi seperti yang kita lakukan hari ini, dia akan menerima penghargaan kalau dia berbuat atau menghasilkan yang terbaik, apalagi di mata Tuhan. Orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan menerima kebahagiaan di dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan kelak yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi dengan catatan harus takut akan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita berbahagia dalam kehidupan, kita diajak untuk selalu berharap kepada Tuhan dalam kehidupan.
Kalau kita membaca dalam nas yang kita baca tadi dari Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat 22, di sana diceritakan ada juga harapan yang sia-sia ternyata. Ayat 17 dikatakan tidak adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan di atasnya lagi ayat 16, ada yang mengharapkan dengan kuasa dia berbahagia, ada yang mengharapkan dengan memecahkan pahlawan dan mengandalkan kekuatan itu dia akan berbahagia. Ternyata itu bohong. Seperti yang kita katakan, itu hanya sementara. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan atau orang yang selalu mengarahkan pengharapannya kepada Tuhan, di sana akan kita temukan kebahagiaan. Jadi jangan andalkan dunia, jangan andalkan kekuatan dunia untuk memberi kebahagiaan di dalam hidup. Justru harus kembali dan harus memusatkan perhatian kita, hati kita, pikiran kita, keyakinan kita untuk berharap pada Tuhan. Di dalam Tuhan akan kita temukan kebahagiaan. Dan itu yang pertama, pengajaran Tuhan Yesus setelah dia dalam tubuhnya sudah melayani. Kalau kita membaca khotbah di bukit, itu ucapan berbahagia dari Matius 5 ayat 1 sampai ayat 11 sangat luar biasa pengajaran Yesus bagaimana orang untuk bisa hidup di dalam dunia ini dan juga untuk bisa hidup di dunia yang Tuhan sediakan. Itu sebenarnya tujuan, itu sebenarnya misi kedatangan Yesus ke dunia ini. Sehingga dia mengatakan, dia mengajarkan, berbahagialah orang. Kebahagiaan itu yang dibawakan Yesus pada kita. Kalau kita menderita, bahkan kalau kita mungkin mengalami ragam masalah dalam dunia ini, tetapi Allah melalui Yesus yang datang ke dunia ini mau menawarkan kebahagiaan itu dari setiap kondisi kita, atau merubah pengalaman kita perjalanan di dunia ini sehingga menghasilkan kebahagiaan di dalam hati. Memang untuk mencari kebahagiaan dengan pengharapan kepada Tuhan sering memang bertentangan dengan logika manusia. Itu yang kita lihat, sering bertentangan dengan logika yang kita pelajari untuk mencari kebahagiaan sesuai yang diajarkan, sesuai yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi logika kita harus kita lekuk ke keyakinan kita atau keiman kita supaya kita menemukan kebahagiaan itu. Kalau hanya mengandalkan logika kita, pasti kita susah menerima, pasti kita susah untuk melihat bagaimana Allah untuk memelihara kehidupan kita, untuk melindungi kita, bagaimana Allah bertindak, kuasa Allah bertindak di dalam kehidupan kita. Itu hanya bisa kita jangkau dengan iman dan kepercayaan. Dan itu yang ternyata dalam hidup. Dan kalau dari logika manusia, dia tidak mungkin selamat, bahkan dia tidak mungkin bisa dilantik menjadi raja atau bisa memimpin di tengah-tengah bangsa Israel karena pergumulan yang dihadapi sebelum dia naik tahta. Tetapi di luar logika ada perintah, Allah berdoa, maka Tuhan tertuju kepada dia sehingga dia bisa diselamatkan. Bahkan dia berbahagia di dalam menjalankan tugas pelayanan, di dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan pilihan Allah kepada Daud untuk memimpin bangsa Israel. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita mencapai kebahagiaan dengan selalu melihat dan merasakan mata Tuhan tertuju kepada kita. Kalau kita merasakan dan mempercayai dan meyakini bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita, kita akan selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Kita akan selalu takut akan Tuhan di dalam perjalanan dan kehidupan kita di dunia. Takut akan Tuhan sehingga kita menerima kebahagiaan yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dalam kehidupan ini, apalagi kebahagiaan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa.
kami itu selalu takut akan sehingga kami selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan kebahagiaan, bahkan merasakan yang Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin bahwa Sang akan membenarkan kami dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, bahkan yang menghambat kehidupan kami, karena Engkau yang mengenangkan kami, bahkan yang telah menyediakan kebahagiaan yang kekal bagi setiap orang yang percaya dan yang taat kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan Albert Sembiring dengan anak kami Ruth dan Simon. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang mengikat mereka dengan cinta kasih Tuhan, sehingga pernikahan mereka membawa sukacita kekal dan hidup di dalam kasih Tuhan di tengah keluarga mereka. Ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu, keluarga Dr. Haris Angkulun, Ramsida, temani bersama 3 orang putrinya. Biarlah Tuhan juga mereka memberkati, mereka menjadi jemaat yang baik dan yang setia dan yang selalu taat melakukan firman Tuhan, hukum Tuhan di tengah kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka dan tugas mereka di tengah-tengah keluarga dan di tengah perayaan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh program di tengah-tengah berjalan, program pelayanan pada wilayah, program pelayanan kategorial, dan juga program pelayanan di pos pelayanan keluar. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja membawa sukacita dan membawa kami semakin taat dan semakin setia untuk melakukan firman. Mungkin juga kami berdoa untuk hubungan Tuhan dan juga Kurkama Indonesia yang melakukan kunjungan gereja pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati perjalanan mereka, dan biarlah misi pelayanan mereka menjadi berkat bagi jemaat yang mereka kunjungi. Mungkin juga semua pelayanan secara khusus untuk tahun transformasi, biarlah Tuhan memberkati sehingga apa yang kami rencanakan di dalam pelayanan gereja itu membuat gereja semakin menikmati, bahkan semakin merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan gereja, sehingga kami bisa menikmati, bahkan bisa hidup bertransformasi dari cara hidup lama menjadi gaya hidup baru yang menunjukkan dan melakukan sesuai dengan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang berprestasi dan yang akan menerima penghargaan dari gereja. Biarlah Tuhan memberkati mereka, bahkan Tuhan memberi hikmat kepada mereka, sehingga mereka mempersiapkan masa depan yang lebih baik di tengah kehidupan mereka. Dan mereka menjadi duta firman, duta kekristenan di tengah dunia ini pada hari-hari yang akan datang. Kita juga akan berdoa untuk semua anak-anak yang pada saat ini dalam proses pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam setiap persiapan di dalam setiap pendidikan mereka, sehingga mereka membentuk mereka menjadi orang yang mempersiapkan masa depan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada hari ini, Inang Indonesia Tuhan Bursiman Junta, Inang Benjenau, Menang, Menapalwin Pasaribu, Alhamdulillah, dengan Epahu Pasaribu, Inang Stos, Pendidikan, Inang Sibitoma, Bursamosir, Inang Sekarang Guru Pakahan, Inang Mas Lurus Pane, Inang Stangan Guru Tabarat,